Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak soleh dan soleha, berbahagia kita yang saat ini kita berada di bulan Ramadan, menikmati suguhan yang Allah berikan kepada kita semua, suguhan kebaikan di bulan penuh ampunan dan rahmat bagi kita semua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai tanda syukur kita karena kita berada di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita, mengisi hari-hari kita di selama di bulan Ramadan ini dengan aktivitas dan amal-amal kebaikan yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan, ada sebuah aktivitas yang rutin kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu makan di waktu sahur. Makan di waktu sahur memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk ruhiyah kita, untuk batin kita, tetapi juga untuk jasadiah, untuk fisik kita. Nah, tema kultum kita hari ini terkait dengan sahur. Jadi siapkan anak-anakku untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sahur bisa dilaksanakan dengan makan dan minum. Bisa banyak dan juga bisa sedikit. Namun hal yang terpenting adalah di waktu sahur, asupan makanan dan minuman kita harus memiliki nilai gizi yang baik. Tentu saja karena sahur ini merupakan bekal fisik kita, bekal jasad kita, agar di siang hari aktivitas kita, belajar kita tidak terganggu dengan alasan kita lemah, kita lemas karena sedang berpuasa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sahur sendiri merupakan waktu sepertiga malam terakhir yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh umat Islam. Sayang rasanya jika kita umat Islam memiliki waktu terbaik ini, kemudian kita melewatinya begitu saja tanpa ada hal-hal yang bermanfaat yang kita isi di waktu-waktu sahur tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur terdapat barokah. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, sahur itu seluruhnya adalah barokah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ini membuktikan bahwa sahur tidak hanya perlu kita lakukan untuk fisik kita. Ternyata di dalam waktu sahur banyak keberkahan dan manfaat kebaikan untuk kita semua. Ada beberapa catatan keutamaan terkait dengan waktu sahur ini, anak-anakku yang soleh dan soleha. Yang pertama, tentu saja sahur memiliki keberkahan. Sesuai dengan hadis yang di atas bahwa waktu sahur seluruhnya adalah barokah. Bahkan para malaikat pun akan bersalawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua pada waktu sahur adalah makan di waktu sahur merupakan penanda atau pembeda antara puasa umat Islam dengan puasa orang non-Islam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahli kitab adalah makan sahurnya. Jadi anak-anakku soleha, meskipun kita berpuasa dan umat lain juga berpuasa, namun yang membedakan antara puasa kita dengan puasa agama lain adalah dimakan sahurnya. Jadi usahakan jangan sampai terlewat makan di waktu sahur untuk sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa umat lain. Kemudian tambahan yang ketiga pada waktu sahur adalah waktu sahur merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rob kita akan turun ke langit bumi. Kemudian Allah akan berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Anak-anakku yang soleh dan soleha, luar biasa waktu sahur ini. Allah turun ke bumi, kemudian mengabulkan semua permintaan, mengabulkan semua doa, mengabulkan semua hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat sayang bila kita memiliki kesempatan waktu sahur ini, khususnya di bulan Ramadan ini, kita kemudian melewati, kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya waktu sahur ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah selama bulan Ramadan ini, khususnya di waktu-waktu sahur. Di waktu sahur kita bisa manfaatkan tidak hanya dengan makan dan minuman yang bergizi, tetapi juga kita meluangkan waktu untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah panjangkan kita hingga menuntaskan 30 hari selama bulan Ramadan ini dengan kualitas amal yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.